Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sini juga ada Pak Heru ya, Ketua Anak Indonesia. Terima kasih Pak Heru udah hadir, dan Mbak Siti Badiah juga yang udah kontak saya. Lumayan surprise-nya ngedadak banget. Cuman kurang dari 1 minggu saya siapin dikabarin ngisi story morning karena badal yang ada nggak bisa ya. Yang mudah-mudahan dengan waktu yang fit ini saya bisa persiapkan maksimal dan bisa kita ambil pelajaran sama-sama pagi ini. Dan bagi teman-teman juga, saya kebetulan share ke beberapa grup yang di luar Indonesia, mungkin baru pertama kali join story morning. Jadi acara ini rutin kita adakan setiap Ahad pagi. Jadi kontributornya sama-sama student of Quran, truth seeker, ada ustadznya gitu, tapi kebanyakan ya kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita sama-sama, terutama yang kita jadikan source-nya itu lecture dari Ustadz Numan Ali Khan, lalu kita sharing apa yang kita anggap bisa jadi insight dan kita sama-sama ambil pelajaran. Jadi kita lihat di sini udah banyak juga yang hadir, ada 17 partisipan dan insya Allah ada yang tidak kelihatan di sini. Insya Allah pada malaikat juga hadir di majelis ini, karena hadisnya kan menyebutkan ya, adalah satu kaum berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut Allah di hadapan para malaikat yang hadisnya. Semoga kita termasuk dalam yang disebutkan oleh hadis tersebut. Amin. Baiklah, ini karena kenapa saya pilih tema ini, surat Yusuf, karena emang saya lagi ngikutin nih lecture-nya di Bayyinah TV. Di Bayyinah TV ini untuk surat Yusuf ini cukup panjang ya, ada 100 episode gitu, dan saya juga belum selesai semua gitu. Nah, kebetulan apa yang masih fresh coba saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, kita mulai. Saya share screen. Nah, ini sebelumnya disclaimer dulu nih. Jadi sebelumnya kalau bisa kita nonton film kan suka ada ininya nih, warning atau peringatan. Di sini saya coba bikin Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, apa yang saya sampaikan di sini bukan pendapat saya pribadi, melainkan hanya meneruskan lecture dari Ustadz Numan Ali Khan. Jadi saya ini sebenarnya bukan apa-apa gitu. Jadi bukan Ustadz, bukan ya orang yang berilmu, tapi saya menyampaikan aja. Tapi insya Allah yang disampaikan ini sahih, karena Ustadz Numan Ali Khan ini dia bukan murni juga pemikiran dia sendiri, tapi dia itu punya tim. Jadi ada tim khusus yang mengumpulkan. Jadi kalau dia fokus kepada 2 hal ya, bahasa Arab dan Al-Quran. Yang untuk Al-Quran tafsirnya ini dia mengumpulkan dari berbagai literatur yang beragam gitu, literatur yang beragam, dan dari situ ada timnya juga yang mengumpulkan, lalu mana diambil pendapat, disampaikan semua, lalu mana yang menurut dia paling tepat di situ, dan dia tapi juga menyampaikan tafsir-tafsir yang lain. Dan di situ ada juga yang meneliti dari sisi bahasa Arabnya, misalnya satu kata itu asal katanya apa, artinya apa gitu ya. Itu juga disampaikan. Dia punya tim sendiri di Ustadz Numan Ali Khan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz insya Allah sangat komprehensif. Jadi di lecture-nya itu biasanya saat ngebahas 1 ayat atau 2 ayat itu bisa sampai 1 jam. Dan ini waktunya untuk story morning ini mungkin 1,5 jam, jadi saya usahakan selesai mungkin 40 menit, 40-45 menit. Setelah itu kita sama-sama diskusi. Insya Allah di sini juga banyak teman-teman yang bisa berdiskusi bareng. Lalu yang kedua, agar lebih barokah lagi ilmunya, selain kita mulai dengan baca basmalah, kita juga ucapkan selawat setiap hari nama Rasulullah SAW disebut. Insya Allah akan lebih berkah lagi sesuai dengan sunnah. Dan source-nya bagi nanti yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut bisa dicek di Bayyinah TV. Ini yang khusus member ya, membership. Nanti klik bagian Quran, nanti Quran itu ada 2, ada course, ada surah, pilih yang surah. Surah itu ada 2 juga, ada diperluk sama concise commentary. Kalau concise commentary yang singkat, kalau diperluk itu yang lebih dalam lagi. Dan pilih yang diperluk, lalu ada pilih surat Yusuf. Di situ ada berapa yang sudah, kalau concise commentary sudah 114 surat sudah dibahas oleh Ustadz, tapi kalau diperluk belum semua.
Nah, di antara yang terakhir yang masih fresh dibahas ini mungkin baru mulai tahun lalu ya, sejak pandemi, ini surat Yusuf. Jadi bismillah, pagi ini akan saya bahas sedikit mengenai surat Yusuf. Oke. Oke, judulnya adalah Fasabrun Jamil. Ini di surat Yusuf ayat 18. Saya bacakan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Jadi salah satu potongan kata di surat Yusuf tersebut adalah sabrun jamil, beautiful patience ya kalau diartikan, atau kesabaran yang indah. Nah, kita akan cari tahu lebih dalam seperti apa itu kesabaran yang indah atau sabrun jamil atau beautiful patience ini di slide berikutnya. Oke, nah, sebelum masuk ke ayat ke-18 kita cek dulu ya background-nya. Kenapa surat Yusuf ini seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat surat ini ya kemarin di broadcast itu disebutkan surat Yusuf ini adalah salah satu surat yang unik yang dalam Al-Qur'an ya. Jadi di antara keunikannya itu contoh seperti ini. Kalau dalam Quran itu kan banyak kisah-kisah Nabi. Nabi yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Lalu ada juga Nabi Ibrahim, ada juga beberapa Nabi yang lain, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Nah, biasanya kisah-kisah Nabi tersebut di Al-Quran bertebaran gitu di mana. Contoh di kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu kisah yang pertama kali muncul di Al-Quran sesuai urutan mushafnya di surat Al-Baqarah, muncul di surat Al-Baqarah, lalu ada lagi keluar di surat yang lain gitu ya. Lalu yang paling banyak itu Nabi Musa, ada di surat Al-Baqarah banyak, lalu ada juga di surat Al-Qasas yang lebih banyak juga, dan ada juga di surat-surat yang lain. Lalu Nabi Ibrahim, Al-Baqarah ada, di surat yang lain juga ada. Dan tapi kisah Nabi Yusuf ini hanya ada disebutkan di satu, ada juga disinggung di yang lain, tapi full ceritanya dari awal sampai akhir hanya ada dalam satu surat, berbeda dengan surat-surat yang lain. Bahkan ada surat yang namanya surat Ibrahim, surat ke-14, itu pun tidak semua kisah Nabi Ibrahim disebutkan di situ, masih banyak yang lain. Bahkan ada surat lain yang lebih lengkap menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Jadi hanya dalam surat Yusuf ini Allah menceritakan secara detail kisahnya dari awal sampai akhir, secara kronologis, dan di situ disebutkan juga di ayatnya bahwa itu adalah ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Dan di surat Yusuf ini nanti berikutnya kita akan mengeksplor lagi lebih banyak tentang keunikan-keunikan di surat Yusuf ini. Dan surat Yusuf ini adalah menceritakan tentang awal Bani Israel. Ya, kita tahu sendiri ya, Bani Israel itu suatu kaum yang paling banyak dibahas di Al-Quran. Kita diminta mengambil pelajaran daripada Bani Israel ini. Gitu ya. Nah, awalnya Bani Israel ini bermula tentunya dari Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub punya 12 anak dan masing-masing memiliki keturunan. Mereka disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel itu pada saat itu adalah keluarga Muslim pada saat itu. Nah, kalau kita tahunya kan Bani Israel itu Yahudi, padahal mereka bukan. Padahal mereka adalah keluarga Muslim sama seperti kita. Bahkan mereka adalah keturunan Nabi yang mulia. Anak-anak dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu anak dari Ishak, Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim. Jadi keluarga Muslim keturunan Nabi yang mulia. Nah, mulai dari situ nanti berkembang. Nabi Yusuf, setelah kisah Nabi Yusuf ini selesai, 12 anak Nabi Yakub beserta Nabi Yakubnya pindah ke Mesir, dan Mesir berketurunan sampai akhirnya mereka memiliki kedudukan di sana. Dan tapi akhirnya karena orang Mesir aslinya tidak menyukai keberadaan mereka, dan mereka berubah statusnya menjadi diperbudak, ditindas. Akhirnya keluar Nabi Musa, diutus Nabi Musa, keturunan dari Bani Israel juga. Jadi Bani Israel ini dari kisah Nabi Yusuf ini ujung-ujungnya keluar Nabi Musa, dan dari Nabi Musa ini nanti berkembang lagi sampai Nabi setiap
setiap generasi di Bani Israel ini diturunkan nabi yang banyak dan tidak semua disebutkan dalam Al-Quran, dan yang pamungkasnya itu Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Itu banyak sekali kisah banyak sekali nabi yang diutus kepada Bani Israel ini, karena Allah ada maksud sendiri ya, mereka Allah ingin menjadikan dari Bani Israel sebagai contoh bagi umat Islam. Bani Israel itu kalau kita lihat di sini ceritanya, maka kita bukan melihat sebagai dia itu adalah orang Yahudi, tapi dia adalah keluarga Muslim, karena Yahudi sendiri adalah satu dari 12 anak Nabi Yakub. Lalu yang kedua adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah ada di Bible. Nah, di Bible itu kan dulu pas zaman Rasulullah sudah ada tuh orang Nasrani, orang Yahudi, mereka punya Bible, mereka sudah tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan di Bible itu kisahnya sangat detail sekali. Ada nama orangnya, nama tempatnya, bahkan waktunya pun disebutkan dengan detail. Beda dengan di Al-Quran. Di Al-Quran kita tahu nggak nama-nama saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain? Karena kok nggak disebutkan ya? Padahal nih kalau kita lihat di sini ya, 12 tribes of Israel, Nabi Abraham menikah dengan Sarah, melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak menikah dengan Rebeka. Ini di source-nya dari biblical account ya, dari Bible. Tapi ini juga diambil oleh Ustaz Numan Alikan, karena kita emang dalam Al-Quran nggak disebutkan Nabi Ishak menikah dengan siapa, Nabi Yakub menikah dengan siapa. Karena Nabi Yakub menikah dengan 4 orang istri. Yang pertama itu dengan Leah dan Rachel. Leah dan Rachel itu Leah itu adik kakak, Leah itu kakaknya, Rachel itu adiknya. Lalu ini punya 12 anak. Nah, 12 anaknya kan di Al-Quran nggak disebutkan siapa namanya 12 anak ini. Tapi dalam Bible disebutkan dengan jelas namanya Ruben, Simon, Levi, Judah, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Jebulun. Lalu yang anaknya dari Rachel itu ada 2, Yosef dan Benjamin. Yusuf dan Bunyamin ya kalau bahasa kita. Nah, di sini lahir dari ibu yang berbeda-beda. Lalu di Bible juga dijelaskan nama-nama tokoh yang lain seperti siapa. Kalau di Al-Quran cuma disebutkan Al-Aziz, tapi di Bible disebutkan namanya misalnya Putifar gitu ya. Putifar itu nama Al-Aziznya disebut, kalau di Al-Quran nggak disebutkan. Terus ada lagi siapa nama tokoh-tokoh yang lain, di situ nama istrinya Al-Aziz juga di situ nggak disebutkan. Kalau di Bible disebutkan. Lalu nama tempatnya itu di mana tinggalnya mereka, lalu tempat-tempat yang lain disebutkan. Kalau dalam Al-Quran nggak disebutkan. Al-Quran cuma menyebutkan Mesir gitu ya, negara Mesir, dan kalau untuk kampungnya Nabi Yakub itu sebutnya Badui. Jadi sebenarnya kampung yang jauh dari perkotaan. Sedangkan Mesir itu pada saat itu adalah satu kota, daerah kota. Lalu waktunya juga dalam Bible itu disebutkan berapa tahun kejadian ini, berapa tahun Nabi Yusuf ketika mengalami kejadian dibully, dipersekusi oleh saudaranya gitu ya. Terus berapa tahun dia di penjara, berapa tahun itu di dalam Bible lengkap, tapi dalam Al-Quran tidak begitu memperhatikan detail nama orang, nama tempat, nama waktu. Nah, yang ketiga ini juga ada salah satu contoh mengambil dari Bible, ini ilustrasinya. Di Bible itu menyebutkan kisahnya itu, memang ada kisah Nabi Yusuf di Bible, tapi ternyata ceritanya banyak yang kontradiktif dengan ceritakan di Al-Quran gitu. Maka kalau kita melihat Bible dan melihat Al-Quran, dan kita melihat kisah Nabi Yusuf itu ada di Genesis 37-45, itu kita kayak melihat orang yang berbeda gitu. Ini Nabi Yusufnya versi Bible, Nabi Yusuf versi Quran. Ini kayaknya bukan orang yang sama gitu. It's a different guy. Padahal seharusnya kan kalau sumbernya sama, ceritanya sama gitu ya. Tapi kita lihat contohnya misalnya ketika Nabi Yusuf bermimpi yang pertama. Nabi Yusuf bermimpi itu dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf bercerita hanya kepada ayahnya saja, Nabi Yakub. Itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Setelah itu balasnya Nabi Yakub itu
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jadi dia pertama ceritakan mimpinya itu, lalu dibalasnya mimpinya kan aku melihat 11 bintang, lalu matahari dan bulan, aku melihat mereka bersujud padaku. Lalu jawaban Nabi Yakub, anakku sayang, ya bunayya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Janganlah kamu ceritakan kisah ini kepada saudara-saudara kalian. Fayakidu laka kaida. Sesungguhnya mereka akan melakukan suatu tipu daya yang sangat besar. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu kepada manusia adalah musuh yang sangat nyata. Tapi kalau di Bible, jadi kalau di situ Nabi Yakub wanti-wanti ya, karena Nabi Yakub ini seorang ayah yang wise ya. Jadi kalau kita belajar parenting itu banyak dikutip mengenai Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengetahui karakter-karakter anaknya, bahwa anak-anaknya itu yang 10 orang ini berpotensi menyimpang, dan dia melihat bahaya nih kalau Nabi Yusuf menceritakan kepada mereka gitu. Makanya bilang la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan cerita ini kepada saudara-saudara kalian, karena mereka akan melakukan tipu daya gitu pada kamu. Tapi di Bible justru Nabi Yusuf yang menceritakan kisah-kisah ini kepada saudara-saudaranya. Jadi sekarang kayak sombong gitu. Wih, tahu nggak kalian? Tadi malam ya, mimpi 11 bintang, lalu matahari Komar sujud sama saya. Gila nggak tuh? Habis itu maaf ya, mungkin nggak ngomong kayak gitu, nggak pakai itu, mah tambahan aja. Bahkan sebelumnya disebutkan juga bahwa mimpinya itu ada mereka menanam, Nabi Yusuf menanam, saudara-saudaranya menanam, lalu setelah itu tumbuh gandum, dan gandum saudara-saudara itu tunduk sama gandumnya Nabi Yusuf. Nah itu kan jelas kan? Jadi seakan-akan mereka itu, jadi bukan perumpamaan lagi, bukan perumpamaan bintang itu saudara-saudara, tapi jelas bahwa saudara-saudara itu akan tunduk kepada Nabi Yusuf. Maka di situ disebutkan, kalau kita lihat di sini ya, di kisah yang versi Bible ini, his brother get jealous, special attention, lalu receive dream, lalu dreamnya itu diceritakan gitu ya. Dreamnya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi sekarang Nabi Yusuf itu adalah orang yang sombong gitu. Jadi kayak ada pembenaran. Oke, ya wajar dong saudara-saudaranya mencelakakan Yusuf, orang Yusufnya sendiri sombong gitu kan. Tapi dalam Al-Quran enggak. Justru mimpi itu jangan diceritakan gitu kan. Oke, itu sedikit berbeda. Oke, nah yang ketiga, orang Arab atau Rasulullah sendiri masuk orang Arab, dia tidak tahu akan kisah Nabi Yusuf. Jadi inilah kisah yang baru mereka dengar. Dan bahkan di sini disebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sungguhnya kamu sebelum ini adalah orang-orang yang ghafil, orang yang tidak mengetahui di atasnya. Jadi orang Arab ini tidak mengetahui, bahkan Rasulullah tidak mengetahui. Dan uniknya sudah kita tahu kalau ketika Rasulullah menerima wahyu, dia langsung menyampaikan kepada kaumnya pada saat itu, dan menyampaikan apa yang dia terima langsung disampaikan. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu full story of Nabi Yusuf, tidak tahu kisah lengkapnya dari Nabi Yusuf. Ketika dia sampaikan cerita yang awal ini, dia belum tahu endingnya seperti apa. Jadi bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu akan kisah Nabi Yusuf ini. Oke, next. Ini sekedar background-nya. Oke, nah struktur suratnya kita perlu tahu juga ya, sebelum kita masuk ke ayatnya, kita tahu gambaran besar surat Yusuf ini bicara tentang apa sih. Nah, tadi kan disebutkan kan keunikan dari surat Yusuf ini, bahwa satu surat ini ngebahas tentang kisah satu nabi full dari awal sampai akhir. Jadi ayat 1 yang ketiga, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif lam ra, ini adalah ayat-ayat Quran yang jelas. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasasi, kisah yang terbaik kepadamu. Sungguhnya kamu sebelum itu tidak mengetahui. Itu yang tadi ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Terus setelah itu, lalu dari ayat 4 sampai ayat 101, ini bicara tentang kisah Nabi Yusuf. Setelah ini selesai, balik lagi. 102 sampai 111, ini bicara tentang Al-Quran lagi, tapi di penutupnya itu, di ayat 111, ini mungkin buat yang menyimak, bisa juga sambil dibuka mushafnya yang ada terjemahnya, bisa kita sama-sama lihat.
di ayat 11 ini, kalau yang terbiasa mengikuti lecture-nya Ustadz Luman Ali kan tentu terbiasa ya dengan starter. Jadi kalau ada orang yang bilang Al-Quran ini gimana sih urutannya kok ngacak gitu ya, kayak nggak berurutan. Padahal di balik itu sesungguhnya adalah susunan yang sangat amazing. Ada susunan yang sangat teratur sekali. Contoh, di awal membahas Quran, maka ditutup dengan Al-Quran lagi. Jadi sama-sama pembukaan dan penutupnya itu adalah hal yang sama. Jadi kalau kita buka ayat ke penutupnya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal, ulil albab. Nah, jadi kalau disebutkan di awal itu ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Di akhirnya tertuliskan fi qasasihim ibrah. Nah, di Al-Quran ini disebut, di surat Yusuf ini disebutkan adalah ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Nah, kalau kita bicara tentang kisah itu kan banyak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, setiap orang itu punya kisah, setiap tokoh punya kisah. Tapi di antara sekian banyak kisah yang ada di dalam berbagai tokoh di dunia dari dulu sampai sekarang, hanya beberapa yang dipilih dimasukkan ke dalam Al-Quran oleh Allah. Nah, lalu di antara sekian banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang dipilih oleh Allah untuk dimasukkan, baik sebagian maupun semuanya, nah yang dipilih ada yang disebutkan oleh Allah sebagai ahsanul qasas adalah kisah Nabi Yusuf. Nah ini menarik sekali ya. Kenapa disebut ahsanul qasas? Ahsanul qasas ya. Ahsanul qasas. Ini kalau kita tanyakan kisah terbaiknya, kisah terbaik kepada anak-anak, tentu jawabannya mungkin mereka nggak akan ngejawab. Kira-kira kamu tahu nggak? Kalau kita tanya kepada anak kecil atau anak SD, SMP, kamu tahu nggak kisah terbaik di dunia? Kira-kira mereka bakal ngejawab, oh iya ya, kisah terbaik adalah kisah Nabi Yusuf. Kayaknya nggak gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin kisah superhero ya, atau kalau anak-anak kecil mungkin kalau zaman dulu Doraemon, Pikachu, oh itu bagus banget ceritanya, Dragon Ball gitu ya. Kalau anak-anak sekarang ya sama lah kira-kira ya seperti itu. Kalau kita nanya kepada anak-anak dewasa, kamu tahu nggak kisah yang terbaik? Oh itu tuh drama Korea tuh bagus tuh, sedih banget, kisah terbaik bagus banget ceritanya gitu ya. Atau best seller movie apa gitu. Yang sekarang mungkin ada yang episode terbaru Spider-Man atau Avenger, oh itu bagus banget tuh ceritanya. Kalau kita nanya lagi ke ibu-ibu misalnya, Bu, tahu nggak kisah yang terbaik? Kira-kira menurut kamu kisah terbaik itu apa ya? Oh itu tuh apa? Lagi rame tuh, lagi viral tuh film Sendal Putus tuh, yang berseri-seri viral banget sampai bikin sedih banget ceritanya, relate banget tuh sama kehidupan saya. Gitu kan. Jadi setiap orang punya definisi ahsanul qasas yang berbeda-beda. Tapi di sini Allah menyebutkan kisah Nabi itu adalah ahsanul qasas, dan ternyata jawabannya ada di terakhirnya, fi qasasihim ibrah. Jadi di dalam kisah Nabi Yusuf itu adalah terdapat ibroh terdapat pelajaran. Nah, padahal di setiap Quran juga kan banyak kisah-kisah mereka juga terdapat pelajaran. Tapi di kisah Yusuf ini spesial banget bahwa setiap tokohnya itu punya, setiap tokohnya kita bisa ambil pelajaran, setiap kejadian, setiap scene, setiap tayangan di kisah Nabi Yusuf ini kita bisa ambil pelajaran. Nah, kalau kita ngikutin lecture-nya satu persatu, itu satu ayat pun bisa panjang sampai 1 jam, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Benar banget ini. Fi qasasim ibrah. Bahkan kalau kita relate dengan surat Al-Qasas ya, kalau di sini disebutkan ahsan Al-Qasas, itu ada pembahasan tersendiri bagaimana related antara surat Yusuf dengan surat Al-Qasas. Wah, itu amazing, lebih keren lagi lah. Nanti kalau kita ada kesempatan, mungkin kalau yang biasa dengar lecture Ustadz Noman Ali kan ya udah tahu ya ininya apa hubungannya antara surat Yusuf dengan surat Al-Qasas ya. Jadi mungkin saya akan dibahas. Nah, oke. Nah, sekarang kita fokus kepada yang part yang kedua, 4 sampai 101. Nah, kalau kita lihat storyline-nya, nah saya udah bagi-bagi nih. Saya coba bikin timeline-nya. Ini di kotak-kotak ini nomor ayatnya, lalu tiap ini ada kejadiannya. Nah, ayat sampai 6 itu ngebahas mengenai mimpi Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf kita semua mungkin udah ada yang tahu semuanya ya. Kisah Nabi Yusuf ini kan populer banget ya. Nabi Yusuf itu bermimpi apa? Kalau Yusuf li abihi ya berarti ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar in ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, 11 bintang,
matahari dan bulan semua aku melihat mereka, itu sampai diulangi, wa'ituhum li sajin. Aku melihat mereka bersujud kepadaku. Lalu dijawab ini sampai ayat ke-6, akhirnya dibalasnya, okay, kamu jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan melakukan mereka akan membuat tipu daya untuk menghancurkanmu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, setelah itu di ayat ke-7 sampai ke-18, nah ternyata benar kejadian. Karena rasa dengkinya, rasa hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf, di sini dijelaskan kenapa saudara-saudaranya itu dengki kepada Nabi Yusuf. Di sini sebutkan adalah karena menurut pendapat mereka, menurut anggapan mereka bahwa Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf dibanding saudara-saudara yang lain. Nah, kenapa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf? Nah, di Al-Quran nggak dijelaskan. Kalau di Bible dijelaskan banget itu. Wah, Nabi Yusuf itu memberikan suatu baju atau gamis atau jubah yang spesial, yang lain nggak dikasih, cuman pada Nabi Yusuf aja. Terus Nabi Yusuf lebih dicintai karena ibunya itu adalah istri, di antara keempat istri itu ada istri yang paling cantik, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, dan istrinya itu sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin, sehingga sebagai gantinya dan Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin dibanding saudara-saudara yang lain. Maka itu menyebabkan mereka menjadi dengki, hasad, mereka merencanakan suatu makar, yaitu berupa tadinya ada yang mengusulkan tentang uqtulu Yusuf, atau asingkan ke negeri yang sangat jauh. Akhirnya ada saudara yang lain yang bilang jangan dibunuh, tapi kita ceburkan saja ke dalam sumur. Mudah-mudahan nanti ada yang mengambil, jadi kita tidak berdosa karena membunuh. Gitu ya. Nah, setelah itu kejahatan saudara itu, setelah dia membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, terus dia kembali kepada Nabi Yakub. Dan nanti di ayat ke-18 terakhirnya, mereka coba meyakinkan Nabi Yakub bahwa Nabi Yakub itu dimakan oleh serigala, gitu ya. Tapi Nabi Yakub nggak percaya. Nabi Yakub nggak percaya bahwa Nabi Yusuf sudah mati. Lalu saudara-saudaranya memberikan bukti baju yang terkena darah, dibikin darah bohongan, darah palsu. Maksudnya bukan darah Nabi Yusuf, darah beneran sih, tapi darah binatang yang lain, darah kambing. Kalau disebutkan kisahnya di tafsir, darah kambing, tapi disiramkan kepada bajunya Nabi Yusuf, lalu diserahkan kepada Nabi Yakub. Ini buktinya bajunya ini. Tapi Nabi Yakub di situ nggak percaya. Nah, itu yang kita bahas nanti. Fasobrun jamil. Akhirnya Nabi Yakub membalas dengan suatu perkataan fasobrun jamil. Itu akan kita bahas. Lalu di ayat 19 sampai 21, Nabi Yusuf dijual ke Mesir, ditemukan oleh pedagang, lalu pedagangnya menjual sebagai budak. Jadi di situ kita bisa lihat ternyata kejahatan human trafficking ya. Kalau dulu budak tuh mungkin biasa ya, tapi kalau sekarang itu mirip seperti di Nabi Yusuf itu udah dipersekusi, dibully oleh saudara-saudaranya, lalu dibuang, lalu di human trafficking, dijual sebagai budak. Nah, tapi jadi mengalami dalam usia yang sangat kecil. Kalau di Al-Quran menurut tafsir itu usianya masih kecil ya, masih kecil gitu, masih belum balik, sudah mengalami hal yang sangat tidak mengenakan, dipersekusi dan dijual sebagai budak. Nah, untungnya di situ Nabi Yusuf dibeli oleh suatu Al-Aziz ya, pembesar Mesir, mungkin kalau kita sekarang sebutnya kayak Perdana Menteri, dan di situ diberi kedudukan oleh Al-Aziz, karena Al-Aziz melihat, oh ini beda nih dari budak-budak yang lain. Nabi Yusuf ini dia punya potensi kecerdasan, lalu dia itu smart ya, karena di situ disebutkan bahwa Allah memberikan kelebihan berupa takwil hadis, bisa mengerti berbagai perkataan gitu. Sehingga Nabi Yusuf di sana diberi kedudukan. Jadi di antara budak-budak yang lain, Nabi Yusuf itu bukan dianggap sebagai budak, tapi dianggap sebagai anak sendiri. Nah, sampai sekitar dewasa, nah dari sini banyak detail yang di skip ya. Banyak tahun-tahun yang nggak diceritakan dalam Al-Quran, sampai ketika dia beranjak dewasa, ternyata dia memiliki fisik yang sangat bagus ya, kalau diceritakan sangat ganteng gitu, jamil gitu, ganteng itu bahasa Arabnya kan jamil ya. Lalu dia itu digoda oleh istrinya Al-Aziz. Tapi kita tahu sendiri ceritanya bahwa Nabi Yusuf menolak,
Nah, ternyata istri Al-Aziz nggak berhenti sampai situ karena dia malu gitu. Kisahnya kan ini pada zaman itu kan viral banget gitu. Wah, istri Al-Aziz ini menggoda budak, budaknya nggak mau. Wah, gitu. Habis dia digosipin, diviralin sama perempuan-perempuan yang lain gitu, sosialita di saat si zaman itu ya. Nah, sosialita zaman itu akhirnya istri Al-Aziz nggak terima. Wah, dia nggak tahu nih, dia nggak tahu siapa Nabi Yusuf. Dia belum tahu kalau dia lihat sendiri, pasti mereka juga melakukan hal yang sama. Akhirnya istri Al-Aziz ini mengundang, kalau di literatur lain disebutkan namanya Zulaika ya dalam tafsir. Tapi dalam Al-Quran sendiri nggak disebutkan siapa namanya. Nah, di situ Zulaika itu, istri Al-Aziz itu mengundang perempuan-perempuan kota, lalu dia menjamu, diberi makanan yang harus dikupas pakai pisau, ya mungkin kasih buah, lalu Nabi Yusuf disuruh jalan di antara rumah. Nah, mereka begitu melihat Nabi Yusuf, Hasya lillah, terpesona melihat kegantengannya, fisikalnya, physical appearance-nya bagus banget, keren banget gitu ya zaman ini. Mungkin ya kayak artis-artis yang lagi viral juga mungkin Nabi Yusuf, tapi mungkin sangat jauh di atasnya. Akhirnya mereka sampai mengiris tangannya sendiri dengan pisau karena nggak sadar gitu. Dan suasana saat itu sangat chaos. Akhirnya ini udah bukan rahasia lagi gitu. Sampai istri Al-Aziz ini saking dia sudah bisa membuktikan kepada perempuan kota. Nah, ini nih baru tahu kan kayak gitu kan, gimana kamu nih baru sekali ngelihat aja, udah sampai tangannya kepotong berdarah gini. Gimana saya nih tiap hari ngelihat ngelihat Yusuf, gimana nggak saya tergoda ya kan. Nah, habis itu setelah itu berlangsung lagi akhirnya karena Nabi Yusuf nggak memenuhi keinginan istrinya Al-Aziz, akhirnya ya Al-Aziz mengancam, kamu bisa saya masukin penjara nih kalau kayak gini. Akhirnya Nabi Yusuf bilang, ini inna sijna habu ilayin, aku lebih mencintai penjara daripada ini. Sepertinya akhirnya Al-Aziznya sendiri dia yang memasukkan kepada Nabi Yusuf, dimasukkan Nabi Yusuf ke penjara karena ini demi kemaslahatan umat, kemaslahatan negara. Udahlah korbanin satu orang aja lah. Nah, dia bayang politisi, ada politisi nggak zaman sekarang ya, politisi ternyata istrinya selingkuh sama pembantu. Wah, gimana deh reputasinya politisi bisa hancur kan? Udah biar nggak nyebar nih, dibilangin ke perempuan yang tadi potong tanya, jangan nyebarin cerita ini ke siapa-siapa. Nabi Yusuf masukin penjara, udah beres, seal, case-nya close gitu ya, freeze gitu, nggak dibahas lagi sampai Nabi Yusuf di penjara. Setelah di penjara itu juga diceritakan bahwa Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang, lalu dari 2 orang ini Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya. Yang satu orang itu seorang pembawa minuman dan seorang membuat roti, yang satu akan bekerja di istana, yang satu lagi justru akan mati ya, akan dihukum mati oleh raja. Nah, ternyata mimpinya itu terbukti dan Nabi Yusuf sebenarnya berpesan kepada salah satu yang selamat. Nah, kalau kamu selamat nanti jangan lupa ceritakan saya kepada raja. Nah, tapi setan di Al-Quran disebutkan setan membuat dia lupa sehingga sampai akhir berserang berapa tahun Nabi Yusuf tetap di penjara karena nasibnya nggak ada orang yang tahu. Sampai suatu saat raja mimpinya yang sangat aneh pada saat itu. Kita tahu juga mimpinya ya, 7 gandum yang bagus, lalu 7 gandum yang kurus diganti oleh 7 yang kurus, lalu ada sapi yang gemuk-gemuk, sapi yang sehat dimakan oleh sapi yang kurus. Nah, dia menanyakan kepada ahli-ahli saat itu, anggota dewan pada saat itu, siapa yang bisa menafsirkan mimpi ini. Pada staf ahli nggak ada yang bisa. Bahkan mereka menyalahkan kepada mimpi raja tersebut, itu adalah mimpi yang kosong, itu mimpi nggak ada artinya gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya salah satu orang yang di penjara tersebut yang selamat, dia keingetan, oh iya, saya punya teman dulu di penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dia bilang ke raja, aku tahu seorang yang bisa menafsirkan mimpi, dia adalah Nabi Yusuf. Nah, akhirnya dia pergi ke penjara, lalu Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi raja tersebut. Nah, ini artinya loh, semua udah sama-sama tahu ya.
bahwa intinya itu negeri Mesir akan mengalami 7 tahun yang penuh 7 tahun yang penuh kemakmuran, kesuburan, dan 7 tahun yang masa paceklik. Nah, setelah itu setelah disampaikan kepada raja, oh ya benar-benar itu yang paling masalah, itu yang benar-benar sesuai tafsirnya gitu ya. Lalu coba suruh Yusuf menghadap kepada saya, kata raja itu. Terus di situ, tapi Nabi Yusuf ketika disuruh menghadap kepada raja, oh saya nggak mau keluar dari penjara gitu. Coba tanya, coba sebelum saya pastikan dulu bahwa nama saya bersih gitu. Coba tolong klarifikasi sama istri Al-Aziz, sama perempuan kota itu, gimana sih kejadian pada saat itu. Akhirnya raja yang pada itu nggak tahu, dia memanggil istri Al-Aziz, perempuan kota. Akhirnya mereka mengklarifikasi, ya sebenarnya Nabi Yusuf itu nggak bersalah, dia nggak layak masuk penjara, kami yang salah, tapi dia itu difitnah sampai dia masuk penjara. Akhirnya mereka mengakui kesalahannya dan bertobat. Istri Al-Aziz, perempuan kota itu tobat, dan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lalu setelah dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf memberikan usul lagi pada raja, ini untuk menghadapi 7 tahun paceklik ini kita harus melakukan persiapan nih. Nggak bisa kalau kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, kita harus menyimpan banyak bahan makanan, menyimpan gandumnya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengaturan administrasinya. Nah ini nggak bisa nih kalau selain sama orang lain. Coba selain nama saya lah. Karena saya itu hafizun alim, saya orang yang bisa menjaga dan saya orang yang pandai gitu. Nah ini kan kenapa dia dapat pengetahuan seperti itu? Karena dia sudah pengalaman dulu waktu jadi asistennya Al-Aziz ya, ketika di rumahnya Al-Aziz itu. Sampai dia pede banget. Saya bisa nih. Karena kalau nggak diserahkan ke saya, ini saya nggak jamin. Bahkan Mesir akan bisa mengalami masa paceklik. Akhirnya Raja pun mempercayakan. Akhirnya dia menjadi pemimpin Mesir itu yang mungkin kalau diibaratkan ya dia menggantikan posisi Al-Aziz yang pada saat itu memberi dia sebagai budak, diberikan kedudukan di Mesir. Nah, setelah itu masa 7 tahun masa menanam berlalu dan 7 tahun masa paceklik itu datang. Nah, ini masuk ke episode berikutnya. Saudara-saudaranya itu datang ke Mesir. Kenapa? Karena ternyata kejadian paceklik ini bukan hanya di Mesir saja, tapi di berbagai daerah, termasuk di kampungnya Nabi Yakub. Dan pada saat itu Nabi Yakub yang waktu itu biasanya hidup bercukup-cukupan dari bertani gitu ya. Nah, itu paceklik, mereka nggak punya stok makanan lagi, akhirnya mereka berkelana, mana nih yang masih punya bahan makanan. Nah, ternyata negeri Mesir, karena dia sudah menanam selama 7 tahun. Akhirnya mereka pergi ke negeri Mesir dan mereka mau membeli bahan makanan gitu ya. Nah, setelah itu ya kejadiannya mereka diberikan bahan makanan, tapi ketika di daftar dicek lagi, loh kamu berapa orang bersaudara? Mereka datang kan bersepuluh. Nah sebenarnya kami masih ada satu lagi, kami 11 bersaudara. Tapi Nabi Yusuf itu dia sebenarnya sudah tahu ini saudara-saudara mereka, tapi saudara-saudaranya kan nggak kenalin mereka ya, karena Nabi Yusuf sudah berbeda gitu. Dan saudara-saudaranya nggak ada yang menyangka bahwa mereka yang dihadapi Al-Aziz, mereka yang meminta bahan makan itu adalah Nabi Yusuf. Nah ketika Nabi Yusuf itu melihat mereka tahu, oh ini saudara-saudaraku yang dulu. Akhirnya mereka diminta untuk menghadirkan satu orang lagi adiknya. Coba benar nih kalau kamu benar punya satu orang lagi, karena saya memberi jatah makanan ini sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada di keluarga kalian. Nah kalau kamu bilang satu lagi, ternyata kamu nggak bohong, kamu nggak ada satu lagi, oh berarti kamu nggak akan dapat jatah lagi deh. Sedangkan paceklik kan belum tahu sampai kapan selesainya. Akhirnya mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Bunyamin ke Mesir. Nah itu diulang lagi tuh kejadian yang dulu 10 saudara itu minta kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf, sekarang membawa Bunyamin. Lalu di situ ketika Bunyamin akhirnya Nabi Yusuf melakukan sesuatu, masukkan gelas ke kantongnya, lalu dituduh sebagai pencuri. Akhirnya Bunyamin ditahan, nggak bisa balik ke Nabi Yakub. Setelah itu singkat cerita mereka akhirnya mengakui kesalahannya, lalu mereka bertobat dan Nabi Yusuf itu memaafkan kejahatan saudaranya. Dan terakhir
setelah Nabi Yusuf memaafkan, akhirnya scene terakhir itu adalah 11 saudaranya dan kedua orang tuanya udah menempatkannya di singgasana dan mereka bersujud. Jadi seakan-akan mimpi Nabi Yusuf yang pertama itu terbukti. Nah, ini saya bagi-bagi ini berdasarkan warna juga. Ini sebenarnya ada hubungannya nih. Jadi bagian yang pertama mimpi Nabi Yusuf ini berkaitan dengan yang bagian terakhir. Jadi di bagian pertama itu Nabi Yusuf bermimpi, di bagian terakhir itu takwil daripada mimpi tersebut. Lalu yang bagian kedua, kejahatan-kejahatan saudaranya, nah ini ada kaitannya dengan yang bagian kedua dari terakhir, yaitu kejahatan saudara-saudara itu dimaafkan oleh Nabi Yusuf. Lalu yang ketiga, jual ke Mesir, beri kedudukan di istananya Al-Aziz. Nah, ini berkaitan juga dengan bagian yang ketiga dari terakhir. Nabi Yusuf diberi kedudukan, tapi kedudukannya lebih besar nih di negara Mesir. Lalu bagian yang selanjutnya, Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, digoda perempuan kota dan masuk penjara. Nah, bagian 50 ayat 5-52 ini klarifikasi dari istrinya, perempuan kota, dan dikeluarkan dari penjara. Lalu yang terakhir, bagian terakhir adalah raja bermimpi. Dan ini kaitannya dengan yang bagian takwil mimpi raja. Jadi kalau kita lihat ini struktur yang sangat indah gitu ya, struktur yang sangat teratur yang Allah bikin. Dan ini tentunya nggak mungkin kalau ini buatan manusia. Karena Rasulullah sendiri menerima ayat Al-Quran itu dalam bentuk bukan dalam bentuk kitab tulisan seperti saat sekarang ini kita melihat mushaf ya, tapi dalam bentuk perkataan. Jadi ini adalah suatu struktur yang sangat amazing ya, sangat sempurna. Ini storyline-nya. Lalu kita juga melihat di sini ada mirroring. Jadi mungkin kalau bagi yang menghafal Quran, kita sering melihat kok ada ayat yang berulang nih, kayak pernah lihat nih di ayat sebelumnya nih. Ya, nah itu ternyata salah satu style daripada penulisan Al-Quran juga. Jadi yang namanya mirroring atau kayak cermin gitu. Jadi yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya disebutkan lagi di bagian-bagian berikutnya. Nah, ini ada beberapa yang bisa saya rangkum, ada juga di luar ini yang lain, dan ada juga sebenarnya mirroring yang ke surat lain, yang related ke surat lain. Nah itu keren banget nanti kalau dibahas. Ada Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, lalu Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim, ada mirroring di surat-surat yang lain. Nah, tapi kalau ini diambil aja beberapa yang mirroringnya. Jadi Nabi Yusuf itu ini langsung kesimpulannya aja. Nah, Nabi Yusuf minta perlindungan kepada Allah setiap saat. Jadi ketika dia digoda oleh istri Al-Aziz, qala ma'azallah, aku minta perlindungan kepada Allah. Lalu ketika dia memiliki kekuasaan juga, dia menyebutkan qala ma'azallah. Jadi selalu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf minta perlindungan kepada Allah baik dalam kondisi dia diberi cobaan maupun dia diberi cobaan yang nggak enak maupun dalam kondisi yang enak, dia selalu ingat kepada Allah. Ma'azallah, ma'azallah. Nah, kalau kita lihat di sini, dari kondisi negara Mesir itu kan sebenarnya bukan negara Muslim pada saat itu ya, negara kafir. Bahkan Nabi Yusuf sendiri ketika di penjara dia bilang, saya baru saja pergi dari negara orang musyrik gitu sebutnya. Tapi dari mana dia mengetahui ma'azallah? Tentunya ini pada saat dia kecil. Jadi pelajaran-pelajaran dari Nabi Yakub pada saat Nabi Yusuf kecil ini masih nempel sampai dia dewasa. Jadi dia selalu ingat sama Allah. Padahal nggak lama dengan Nabi Yakub itu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama. Lalu yang kedua adalah Nabi Yusuf terlihat sebagai orang yang baik dalam berbagai keadaan. Yang pertama, itu ada penghuni penjara. Penghuni penjara ketika melihat Yusuf, inna naroka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu sebagai orang yang muhsin, orang yang baik. Lalu di akhir cerita pun, saudara-saudara Yusuf ketika mereka belum mengetahui bahwa yang dihadapinya itu adalah Nabi Yusuf, mereka melihatnya sebagai Al-Aziznya Mesir pada saat itu. Mereka meminta kebijakan kepada Al-Aziz, mereka menyebutkan inna naroka minal muhsinin. Sebenarnya kami melihatmu sebagai orang muhsin. Jadi Nabi Yusuf ini dalam dua kondisi juga nih, dalam kondisi yang susah, dalam penjara, Nabi Yusuf masih terlihat sebagai orang baik, orang yang muhsin. Karena kalau kita melihat orang baik kan kita juga bisa melihat dia punya cahaya gitu kan. Dia senyumnya beda gitu, penampilannya optimis. Itu apa yang ada dalam hati kita akan muncul di dalam penampilan fisik kita gitu. Jadi dalam kondisi susah di penjara maupun dalam kondisi menjadi pembesar, Nabi Yusuf konsisten. Dia selalu terlihat sebagai orang yang baik. Lalu Nabi Yusuf juga bersyukur atas segala keadaan. Ketika dia di penjara, ketika penghuni penjara yang menanyakan tentang ta'wil mimpi, sebelum dia menceritakan, dia bilang, dzalika min fadlillahi 'alaina. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Lalu
itu dalam kondisi di penjara. Ketika dalam mendapat nikmat, ketika sudah selesai kisah-kisahnya itu udah klimaksnya, sudah berkumpul semua dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, waqad ahsana bi sebenarnya ya di ayat yang ke-100, hatta izastai asal nah ini di ayat yang ke-100 di sini disebutkan ketika dia mengangkat orang tuanya ke penjara, warfa'a abawaihi 'alal arsy farulahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaka min hadisna. Terus nah ini disebutkan qad ahsana bi, sungguhnya Robku telah menjadikannya, telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, ketika membawa kamu keluar dari kampung, ketika setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku. Sungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia ketahui. Jadi ketika mendapat nikmat pun Nabi Yusuf selalu bersyukur, baik dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran ya dari mirroring. Jadi kenapa Allah memberikan struktur seperti ini? Mirroring berarti ada maksudnya. Allah ingin menekankan ini adalah satu hal yang penting dan kita harus mengambil pelajaran di situ. Oke. Lalu Nabi Yakub juga melakukan mirroring di sini di ayat ke-18 dan ayat ke-83. Yang 18 itu ketika saudara-saudaranya itu yang tadi sudah diceritakan ya, bilang Nabi Yusuf dimakan serigala, lalu memberikan baju berdarah, fasabrun jamil. Sungguhnya beautiful patience, ya, sabaran yang sangat indah. Lalu di surat ayat 83 ketika Bunyamin adiknya Nabi Yusuf juga ditahan oleh Raja Mesir, fasabrun jamil, mengatakan hal yang sama. Nabi Yusuf konsisten bilang fasabrun jamil, nanti kita bahas. Lalu yang menarik di sini adalah Nabi Yakub dikatakan sesat oleh anak dan keluarganya. Lalu Nabi Yakub dibilang kasar oleh anak dan keluarga. Jadi ada mirroring di sini di ayat ke-8 dan 95 dan 85 sampai dan 85 ke 95. Di ayat 8 itu anaknya atau saudara Nabi Yusuf berkata, inna abana lafi dolalim mubin, sungguhnya ayah kami itu, ayah kita itu dalam kesesatan yang nyata. Lalu di ayat 95 ini justru keluarga ketika saudara Nabi Yusuf masih berada di Mesir dan mereka sudah tahu kondisi sebenarnya, lalu mereka akan kembali lagi ke Mesir, membawa bajunya Nabi Yusuf yang nanti akan menyembuhkan matanya. Nah itu Nabi Yakub sudah bisa merasakan bahwa akan ada yang datang kabar gembira, sehingga Nabi Yusuf senang sekali. Aku bisa mencium baunya Yusuf. Nah, keluarganya bilang ini lafi dolalikal qadim gitu. Sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang sudah lama. Jadi ternyata si keluarga Nabi Yakub ini juga mengatakan hal yang sama kepada Nabi Yakub, sama seperti bapak-bapak, seperti suaminya, seperti bapaknya gitu. Keluarganya yang ditinggal oleh saudara itu kan berarti istrinya saudara Yusuf, anak-anaknya, keturunannya. Dia bilang hal yang sama, dolalikal qadim. Jadi dia mengatakan kepada ayahnya sendiri, bahkan ayahnya sendiri itu seorang nabi, dia mengatakan bahwa ayahnya itu adalah suatu orang yang sesat gitu, kesesatan yang sudah lama. Lalu saudara Yusuf juga berkata, qalu taullahi. Nah, di ayat yang ke-95 pun disebutkan taullahi. Taullahi itu sumpah ya, huruf qasam, huruf ta itu jadi huruf sumpah itu dalam Al-Qur'an ada dua ya, wa dan ta gitu. Kalau wa itu kan kita banyak ya di juz sama wal asr, demi waktu, lalu wasyamsi, demi matahari. Nah, kalau bisa juga wallahi, demi Allah. Tapi kalau ta ini khusus bersumpah atas nama Allah. Taullahi tidak bisa dipakai di benda-benda yang lain, dan di taullahi itu bedanya dia ada emosi yang dimasukkan ke situ. Jadi kalau di dalam emosinya, dalam kalimat negatif dia menjadi emosi negatif, kalau kalimatnya positif dia menjadi emosi yang positif. Jadi ketika dia berkata di ayat ke-85 dan 95 ini sama, dua-duanya berkata taullahi. Nah, ketika kita mendengar kata taullahi pun kita bisa mengetahui, nah ini sebenarnya ini keluarga muslim nih gitu, karena menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah. Tapi ternyata taullahi ini digunakan dengan konotasi yang negatif. Taullahi innaka lafi dolalikal qadim. Demi Allah. Jadi kalau dalam lecture-nya Ustaz Alikan itu menjelaskan bahwa taullahi di sini keras gitu, kata-kata yang keras karena ada emosinya.
beneran deh, demi Allah kamu tuh sesat gitu. Nah, kebayangkan anak sendiri ngomong gitu sama bapaknya, dan bapaknya itu seorang nabi. Jadi Nabi Yakub ini diperlakukan kasar oleh anaknya sendiri, oleh keluarganya sendiri, diperlakukan kasar, lalu dikatakan sesat. Dan bayangkan berapa lama Nabi Yakub mengalami hal tersebut, dari mulai Nabi Yusuf diambil dari masih kecil sampai Nabi Yusuf dewasa, berarti berpuluh-puluh tahun ya. Kalau detailnya mungkin kita bisa kalkulasi berapa lama. Tapi ini berpuluh-puluh tahun Nabi Yusuf tinggal, dan dia sendiri anak-anaknya, istri anaknya, keluarganya, cucu-cucunya, semua menganggap Nabi Yakub itu sesat. Nabi Yakub itu gila karena nggak bisa lepas dari kesedihan ketika kehilangan Nabi Yusuf. Dan saudara-saudaranya itu, anak-anaknya sendiri, dia menganggap bahwa itu adalah hal yang benar gitu. Oke. Nah, ini kita langsung ke ayat 18-nya di surat yang ke-18 ini, di mana ada kata-kata sabrun jamil. Jadi kan ada dua kata ya di surat 18 dan 83. Ada kata fasabrun jamil. Di sini mereka datang waja'u ala komisi bidamin kadzib, mereka datang membawa baju gamis yang berhubungan darah palsu. Qala bal sawatlakum anfusukum amra. Aku berkata, sebenarnya dirimu sendiri memandang baik perbuatan. Hebat. Ya. Gimana? Waktunya ya udah mau habis ya. Ntar ya, dikit lagi ya. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Jadi sebenarnya Nabi Yakub nggak ini gitu, nggak makan, nggak menelan mentah-mentah. Jadi dari penjelasan anak-anaknya, tapi dia tahu bahwa ini anak-anak ini bohong nih. Mungkin kalau dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, bahkan dibilang bahwa katanya dimakan serigala, ini bajunya ada darahnya, tapi kok bajunya nggak ada sobek-sobek, itu bajunya masih utuh, cuman dikasih, berarti bajunya itu dilepasin dari Nabi Yusuf, cuman terus dipercikan darah gitu. Jadi ini bohong nih anak-anaknya. Makanya di ayat berikutnya, wallahu musta'an ala ma tasifun. Tasifun itu dari kata wasafa, itu elaborat lah, jadi kebohongan yang sudah direncanakan gitu, sudah yang sangat kebohongan yang sangat jelas gitu ya. Jadi Nabi Yusuf udah nggak mempercayainya. Dan di situ Allahu musta'an. Musta'an itu asal katanya dari aun. Aun itu pertolongan, minta pertolongan kan. Seperti di surat Al-Fatihah kita bilang kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta pertolongan. Tapi di aun ini, nasta'in ini atau musta'an ini bukan sekedar minta pertolongan, tapi kalau kita lihat di sini beda ya, kan pertolongan itu ada aun, ada nasr, sama-sama artinya pertolongan, tapi aun ini atau nasta'in misalnya dalam kata di Al-Fatihah adalah pertolongan yang dilakukan setelah kita melakukan sesuatu usaha gitu. Contoh misalnya ketika misalnya ban mobil kita bocor nih, terus kita nyuruh orang lain, tolong dong gantian ban saya gitu. Nah, itu bukan aun. Itu pertolongan yang lain. Tapi kalau aun itu, wah, ban kita bocor, lalu kita coba dongkrak, terus kita coba ganti sendiri, tapi nggak bisa, bener-bener nih. Akhirnya kita udah melakukan usaha yang sangat keras, akhirnya kita minta tolong sama orang lain, nah itu aun. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Nabi Yakub ini nggak makan begitu saja perkataan kebohongan mereka, tapi berusaha mencari tahu, lalu berdebat. Mana Yusuf, Yusuf dimakan serigala, mana buktinya gitu kan ceritanya. Ini gamis yang berlumah darah, ini bukan darah Nabi Yusuf, ini bajunya aja utuh. Akhirnya mereka kekeh gitu kan, saudara-saudara itu, karena sudah terlanjur berbohong, mereka nggak mau mengakui. Akhirnya Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil, beautiful patient, kesabaran yang sabar yang indah. Ini adalah satu kata yang unik gitu ya. Bahkan ini bukan sebuah kalimat gitu. Jadi sebenarnya Nabi Yakub udah berusaha sedemikian rupa, tapi tidak berhasil. Dan di sini kita ambil pelajarannya, fasabrun jamil ini ada kata yang unik gitu. Sobrun, oke lah, kesabaran gitu ya. Dalam menghadapi suatu situasi seperti itu, kita memerlukan kesabaran. Tapi kalau disandingkan dengan kata jamil, ini bukan sesuatu yang indah banget gitu. Kalau jamil itu kan indah. Ini kondisi yang sangat sulit, kondisi yang very tough situation. Jadi kondisi kata jamil itu sebenarnya nggak cocok masuk ke kondisi ini gitu. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir disebutnya, ada hadis Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan sabrun jamil? Sebutnya sabrun la
syakwa fi, sabar yang tidak ada keluhannya. Lalu Imam Rozi dalam tafsirnya juga menyebutkan yang pertama adalah sabrun jamil itu realize everything happen is because Allah will. So no questioning. Jadi menyadari bahwa semua terjadi itu karena keinginan Allah dan tidak mempertanyakan, akhirnya menyerahkan semua kejadian itu dengan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua adalah realize who handle this situation is the most wiser, loving, care, knowledgeable, fair, capable. Jadi menyadari bahwa yang menghadapi situasi seperti ini, dia menyerahkan kepada Zat yang maha bijak, maha mencintai, maha menyayangi, lalu maha mengetahui, maha adil. Jadi dengan dia menyatakan sabrun jamil, ini adalah kesabaran yang saya sudah melakukan effort yang sangat besar, sudah maksimal, dan sekarang saya menyerahkan kepadamu ya Allah. Ini semua terjadi pasti karena kehendakmu, dan dan engkau adalah yang maha mengetahui, maha mencintai, dan sebagainya. Lalu yang tafsir ketiga menurut Imam Razi adalah right kind of patience lead to beautiful thing. Jadi dengan kita melakukan sabar yang benar, nanti pada akhirnya akan indah. Jadi sabrun jamil itu kita melakukan sabar, dan dia nanti akan diganti oleh akan mencapai sesuatu yang indah juga. Lalu dijelaskan dari Ustadz Numan Alikan, dia menyebutkan kehilangan sesuatu yang indah diganti dengan kehilangan yang lain. Tadi disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah anak yang paling ganteng ya, bahkan bukan anaknya sendiri, dia antara semua manusia pada saat itu Nabi Yusuf adalah yang paling ganteng, paling jamil gitu. Jadi waladun jamil diganti oleh sabrun jamil. Dan Nabi Yakub juga terakhir dia menyadari bahwa Allah itu telah memberikan janji yang indah. Yang pertama adalah mimpi. Jadi dari awal itu Nabi Yusuf Nabi Yakub sudah mengetahui Nabi Yusuf itu bermimpi, akhirnya itu akan seperti itu, semua akan bersujud. Jadi dia tahu ini Yusuf ini tidak meninggal, tapi dia di satu tempat dan nanti akhirnya akan berakhir. Cuman dia nggak tahu kapan, tapi dia memiliki janji dari Allah. Dan yang kedua, ketika sudah mendekati ending cerita, Nabi Yusuf memberikan bajunya gitu ya, lalu dia menciumnya, dan sebelumnya dia sempat kehilangan penglihatan karena saking sedihnya. Ketika mencium bajunya Nabi Yusuf, dia sudah mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf masih hidup dan dia akan kembali. Dia itu adalah janji yang indah dari Allah. Jadi dia bersabar karena dia akan mengetahui bahwa akhirnya akan indah. Oke. Akhirnya apa yang kita dari bagaimana Rasul dan Aisyah maknanya sebenarnya. Jadi ada satu peristiwa di hadis ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu difitnah bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu ya dan bahkan Rasulullah sendiri Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ini kejadiannya seperti apa? Coba kalau kamu emang coba katakan yang sebenarnya. Kalau kamu nggak bersalah, bilang. Kalau kamu bersalah, coba kamu bertobat. Bahkan Rasulullah SAW sampai berkata demikian sama istrinya. Di Aisyah pada itu juga akhirnya bertanya kepada bapaknya, ini gimana? Bapaknya nggak bisa jawab. Kepada ibunya, ya Abu Bakar dan istrinya, dia nggak bisa jawab. Akhirnya Aisyah berkata, demi Allah, aku tidak menemukan satu perumpamaan pun bagiku terhadap kalian kecuali seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya Yusuf atau Nabi Yakub. Fasabrun jamil, Allahu musta'anu ala ma tasifun. Nah, itu yang pertama. Jadi kondisinya mungkin Ibunda Aisyah merasakan hal yang sama seperti Nabi Yakub, bahwa dia di manusia ini dia udah bisa nggak mengharapkan apa-apa lagi dari manusia. Bahkan suami sendiri yang Rasulullah SAW, dia agak menuduh ke dirinya sendiri. Akhirnya dia nggak punya perlindungan ke manusia, dan dia pun hanya berserah diri kepada Allah. Fasabrun jamil. Lalu yang kedua, Rasulullah diperintahkan di surat Al-Ma'arij ya, fasbir sabron jamila, samanya sabron jamila, dan bersabarlah kamu dengan kesabaran yang jamil, kesabaran yang sangat indah. Nah, Rasulullah pun mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini, karena dari sebutkan di awal kan, surat Yusuf ini turunkan kepada tahun-tahun penuh kesedihan, Amul Hazan itu ya, Rasulullah mengalami kehilangan pamannya, lalu dia tidak punya pelindung lagi. Akhirnya seluruh kaum Quraisy memboikot Rasulullah dan kaum muslim pada saat itu. Dan yang memusuhi itu sebenarnya ya masih saudara-saudaranya sendiri, sama-sama kaum Quraisy ya. Ada yang pamannya, ada yang masih satu bani, ada yang bani yang lain tapi masih satu kaum. Nah, selama ini dia mendengar cerita-cerita tentang Nabi Musa, Fir'aun. Wah, endingnya nih Fir'aun ini
mati dalam keadaan kafir gitu kan, dalam keadaan musyrik, tidak diterima tobatnya, dan Rasulullah pun bersedih gitu. Karena Rasulullah ini perasaannya sangat lembut, dia nggak bisa menerima saudara-saudaranya akan mendapat seperti itu. Akhirnya ternyata dia dihibur oleh Allah dengan surat Yusuf ini. Ternyata ada ceritanya di mana ada cerita yang happy ending. Makanya ketika Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, dia berkata kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara itu sudah begitu jahat kepada dirinya dulu gitu ya. Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Sesungguhnya tidak ada artinya ini, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada tidak ada kecelakaan ya bagimu, tidak ada kehinaan bagimu pada hari ini. Di ayat yang ke-92. Qala la tasriba alaikumul yaum. Dan sebenarnya pada ini tidak ada cercaan kepada kamu. Jadi maksudnya hari ini itu tidak dipermalukan. Padahal kalau kita mengalami seperti ini, kondisi seperti Nabi Yusuf ya, dulu orang yang jahat sama saya, yang celakakan saya, sekarang saya berada dalam posisi memiliki kekuasaan. Tentunya kan kita pengen ya dikit-dikit kita balas dendam. Tapi Nabi Yusuf nggak begitu ya. Bahkan saudara-saudaranya tidak dipermalukan. La tasriba alaikumul yaum. Dan Rasulullah pun mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini ketika dia diperintahkan fasbir sobron jamilah, ketika pada peristiwa Fatuh Mekah, kaum Quraisy, saudara-saudaranya yang kaumnya yang pada itu jahat sama dia, sama Rasulullah SAW, mengusirnya, mencoba membunuhnya. Bahkan di perang Badar, perang Uhud itu Rasulullah sampai terluka. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada kaumnya, la tasriba, hari ini aku akan berkata seperti apa yang Yusuf katakan kepada saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Ya, kita bisa ambil pelajaran betapa lembutnya hati Rasulullah. Jadi dia bisa memaafkan saudara-saudara kaumnya yang sudah begitu jahat kepadanya dengan kisah Nabi Yusuf ini, mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf. Lalu yang kedua adalah apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan tadabbur dari Al-Quran, tentunya kita bukan maksudnya untuk mencari hal yang lain, tapi lebih pada apa yang bisa kita ambil pelajaran kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, jadi yang pertama terhadap kejahatan itu, Nabi Yakub sudah mengingatkan bahwa itu sebenarnya adalah bukan saudara-saudaramu yang sebenarnya punya hati jahat, tapi dia adalah tergelincir oleh kehasutan setan gitu. Sama seperti setan yang iri hasad kepada Nabi Adam, tidak mau bersujud. Nah, dia pun akan mensesatkan manusia untuk memiliki kondisi yang sama, hasad gitu. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu disebutkan bahwa dia itu hasad kepada Nabi Yusuf. Alasannya bisa macam-macam, bisa aja alasan ini ayah lebih mencintai dia daripada dia. Nah, itu sebenarnya semua adalah tipu daya setan. Nah, di antara semua tipu daya setan itu masih melihat kebaikan. Apalagi kalau anak sendiri, kita lihat, kita kan nggak mau ya anak sendiri masuk ke dalam neraka. Jadi kita masih berharap bahwa mereka masih memiliki sedikit cahaya dalam hatinya, kita bisa menyelamatkan mereka. Jadi Nabi Yusuf ketika di akhir cerita anak-anaknya minta ampunan kepada Allah, maka meminta Nabi Yakub untuk meminta ampunan kepada Allah, maka Nabi Yakub memintakan ampunan kepada Allah. Jadi Nabi Yakub pun memaafkan, Nabi Yusuf memaafkan. Jadi kebayang kalau pada saat itu Nabi Yakub tidak memaafkan, oh jadi kamu selama ini bohong sama saya ya. Ternyata Yusuf itu kamu celakakan. Wah, nggak bisa nih, saya nggak bisa terima. Tentu anak-anaknya itu dalam kerugian ya, tobatnya tidak dimaafkan, akhirnya masuk ke dalam tipu daya setan, mereka bisa terjatuh ke dalam api neraka. Tapi di sini dengan memaafkan tersebut akhirnya akan lebih indah. Jadi kita bisa menyelamatkan keluarga sendiri dalam api neraka. Lalu yang kedua adalah kita bisa ambil pelajaran dari yang sebelumnya, dari mirroring tadi, apa yang dikatakan oleh orang tuanya tadi, mungkin di ayat yang di bagian ini kan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya, sungguhnya kalau ada dalam setan yang nyata, dalam mengatakan tauhid, berkata kasar, itu akan dimirroring oleh keluarga kita sendiri gitu. Kalau apa yang kita lakukan, kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak istri kita
akan melihat juga dan dia akan berbuat yang sama. Tapi kalau kita berkata kasar, uh, berbuat buruk gitu, mereka akan melihat bahwa kita melakukan itu, dan karena sehari-hari mereka hidup dengan kita, maka keluarga kita itu akan melihat, apalagi kita sebagai pimpinan keluarga, mereka akan melihat contoh dari yang terdekat dan mereka akan mengikuti sikap dari orang tua. Oke. Nah, yang terakhir, what is your bashir? Nah, bushro ya sebenarnya, bukan bashir, bushro. Kalau bashir itu pembawa beritanya, sedangkan berita gembiranya itu adalah bushro. Jadi Nabi Yakub kenapa dia bisa bertahan lama, sobrun jamil, bersabar dengan indah, karena dia memiliki janji dari Allah. Yang pertama itu dia yakin bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan kembali bisa berkumpul dengan mimpinya Nabi Yusuf. Jadi mimpinya Nabi Yusuf pasti terjadi meskipun nggak tahu kapan. Jadi dia sudah diberikan kabar gembira dari awal. Nah, sekarang kita melihat di sini, kita gimana sih supaya kita bisa memiliki sobrun jamil juga, maka kita juga harus memiliki busro, kita harus tahu kita punya kabar gembira. Tapi kan nggak mungkin Allah bicara langsung dengan kita gitu kan. Nah, apa kabar gembira yang diberikan oleh Allah gitu kan. Allah nggak mungkin bicara dengan kita, tapi Allah memberikannya lewat Al-Quran. Al-Quran itu sebutnya busro lil mu'minin, busro lil muslimin, busro lil muhsinin. Jadi Al-Quran itu adalah kabar gembira bagi kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan sobrun jamil, kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki rencana yang sangat indah, memiliki janji yang sangat indah, dan itu adalah dalam Al-Quran. Dan kita supaya tahu apa kabar gembiranya, kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, ini satu momen yang pas juga ya, 2 bulan menjelang bulan Ramadan, sekarang di bulan Rajab. Nah, kita berdoa juga kan, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa barikna fi Ramadan. Semua kita disampaikan bulan Ramadan, yang mari kita persiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi Ramadan di 2 bulan lagi ini. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan membacanya dengan tajwid yang benar, dengan tartil, lalu kita pahami maknanya, kita tadabburi, dan menghafalkannya juga. Kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran mulai dari bulan Rajab ini, sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan kita akan lebih siap dan kita bisa lebih baik lagi interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan sobrun jamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya lewat ya, 6.40. Silahkan kita lanjutkan. Mungkin kalau ada diskusi, saya kembalikan ke Mbak Feza ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Didit untuk sharing-nya. Menarik sekali ya, ceritanya epic. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin lebih-lebih lah dari sinetron. Terus teman-teman semua, sekarang kita masuki sesi diskusi dan juga mungkin bisa sharing-sharing. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin berbagi refleksi, bisa disampaikan via kolom chat ataupun raise hand ya. Oh, ini ada dari Bu Hafni, Masya Allah, sabar itu indah. Ya, luar biasa ya. Nah, mungkin sambil menunggu juga nih, pertanyaan ataupun refleksi dari teman-teman. Kalau misalnya dari Mas Didit nih, sebenarnya sabar itu harus seperti apa sih? Kalau misalnya kita baca di surat Yusuf juga kan, sabar yang indah, tapi kita juga teringat bahwa Nabi Yakub itu dalam proses kesabarannya matanya hingga memutih ya waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau dari Mas Didi sendiri, apa sih yang perlu dilakukan dalam proses kesabarannya ataupun untuk mencapai sabar? Ya, kalau betul sekali ya, tadi ada disebutkan juga di Al-Quran. Jadi matanya memutih itu ketika yang peristiwa kedua, ketika dia kehilangan Bunyamin. Ketika dia kehilangan Bunyamin, saking sedihnya, dia sudah ditinggal oleh Yusuf, sekarang tinggal setelah Nabi Yusuf hilang itu kan, satu-satunya yang menghibur dia itu ya Bunyamin, karena dia disebutkan aja perawakannya mirip dengan Nabi Yusuf. Nah, sekarang Bunyamin juga hilang, maka dia saking sedihnya sampai matanya memutih, gitu disebutkan kehilangan penglihatan betul. Nah, kalau apa yang bisa kita refleksikan dari situ, ya kalau kita lihat sendiri di situ sebenarnya kan tiap orang itu tantangan sabarnya berbeda-beda ya. Nah, kalau kita lihat beda dengan nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Musa misalnya, atau nabi yang lain, dia menghadapi penguasa yang zalim, menghadapi orang musyrik gitu. Tapi yang dihadapi oleh Nabi Yakub ini sebenarnya, meskipun kita ngeliatnya, ini
kisahnya drama nih, nggak ada actionnya gitu ya kalau kita lihat. Tapi itu sebenarnya tantangannya sangat sangat besar sekali karena yang dihadapi adalah keluarganya sendiri gitu, dan keluarganya sendiri itu dia membuli orang tuanya gitu ya. Dan kalau ke orang lain kita bisa bersikap lebih lebih jelas gitu ya, karena tapi kalau ke anak sendiri mau lebih lebih susah gitu. Nah, maka di sini kalau yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, saya seperti yang disampaikan tadi gitu ya. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, satu ujian cobaan dari manapun, ya kita ingat-ingat lagi tadi kan ada bahwa yang pertama bahwa kita sudah ada beberapa contoh di Al-Quran, berbagai cobaan yang diberikan kepada kaum terdahulu. Tentu cobaan yang diberikan kepada Allah kepada kita itu yang pertama nggak akan melebihi cobaan yang ada dalam Al-Quran. Karena contoh dalam Al-Quran itu kan yang paling ekstrimnya gitu ya. Untuk kita lebih dari situ. Lalu tiap orang itu memiliki cobaan yang berbeda-beda, dan dari situ kita bisa mengingat-ingat lagi gitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, kita juga bisa melakukan sabar yang seperti dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan Rasulullah. Dan kita juga ingat janji-janji Allah bahwa apapun yang kita alami sekarang nanti akan diganti oleh Allah yang lebih baik di akhirat nanti. Mungkin lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, silahkan. Ini nggak harus nanya ya, mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Iya. Pak Heru. Tadi dari Pak Heru, Pak Heru ada yang ingin ditambahkan ataupun ada refleksi lainnya? Ya Mbak, terima kasih Mbak Faiza. Mas Didit ini luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Mas Didit sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Dan saya juga senang ya, karena ini yang topiknya itu keren bagi ini. Tapi sebelum itu saya juga ada beberapa poin yang kayaknya menarik ya, keindahan-keindahan yang berasal dari surat Yusuf ini. Tapi pertama kali saya ingin sekali lagi memberikan apresiasi ke Mas Didit karena temanya kan Fasobrun Jamil. Terus Mas Didit ini kan sudah mengimplementasikan Fasobrun Jamil itu. Dari mulai punya ide untuk sharing gitu, terus menyiapkan materi, itu kan butuh kesabaran juga itu. Terus pemilihan materinya saya kira juga keren, apalagi dari developnya Bayina TV. Terus juga teman-teman yang kita sama-sama menyimak pagi hari ini, mulai dari jam 5.30 tadi atau mungkin jam 5.35 tadi ya mulainya, atau yang mungkin baru bergabung sesudahnya. Ini kan juga Fasobrun Jamil juga, kita kan juga ya dalam konteks tertentu lah, in some extent kita itu juga termasuk lah, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi Bang Syafiq ya, Bang Syafiq juga ada di sini. Beliau itu kan kita jam 5.35, di sana kan berarti masih jam 4.35, berarti masih adzan subuh mungkin, atau mungkin masih bisa sholat witir bagian akhir mungkin. Jadi agak susah juga kalau terus ikut tepat waktu, ya agak susah kalau untuk teman-teman. Tapi ya ada kesabaran. Jadi kembali lagi Fasobrun Jamil luar biasa. Terus yang menurut saya menarik itu tadi juga sudah banyak ya yang dikisahkan oleh Mas Didit, yang menarik itu juga banyak. Ini Ustadz Moman bilang trump card atau kartu truf yang gagal dari Yusuf Brothers, saudara-saudaranya Yusuf yang iri itu sama Yusuf itu. Kartu trufnya kan bajunya kan, baju Yusuf. Tapi terus Ustadz Moman juga menjelaskan yang ini secara psikologi percakapan mereka kan menarik. Bukan ayahnya Nabi Yusuf yang minta. Buktinya mana? Yusuf meninggal misalnya, atau Yusuf dimakan serigala. Ayahnya juga sudah tahu kan bahwa Yusuf gak mungkin akan meninggal, karena ya Ustadz juga menjelaskan itu. Tapi nanti juga akan sedikit saya bahas. Terus jadi Yusuf Brothers itulah yang menunjukkan bajunya Yusuf, karena dijadikan kartu truf supaya ayahnya percaya sama mereka kan. Mereka kan masih menganggap ada krisis kepercayaan dari Nabi Yakub kepada mereka. Jadi ayo dong, percaya dong, ini loh buktinya, ini bajunya, ini loh berlumuran darah. Ya tapi Nabi Yakub nggak mungkin akan percaya, karena itu kan Ustaz juga bilang itu fake blood, darah palsu. Jadi vitamin kadib itu. Jadi sebenarnya mereka kan bisa membawa bukti yang lebih
lebih meyakinkan lagi kan. Nggak cuma baju, misalnya sayatan. Kalau misalnya dimakan serigala kan pasti ada sisa sayatan daging Yusuf misalnya. Ya Ustaz juga bilang it sounds tragic, tapi kan bisa kan. Ya, mungkin kedengarannya tragis gitu, tapi kan bisa aja harusnya mereka membawa seperti itu. Nggak cuma sekedar baju yang berlumuran darah, tapi ada sisa-sisa kulitnya Yusuf, atau bahkan mungkin serigalanya sendiri berhasil mereka bunuh gitu kan, mereka bawa sekalian. Gitu. Ini yang makan saudaraku gitu. Dan lagian itu serigala kok iseng amat gitu. Masa mau makan mangsa kok bajunya dilucuti dulu gitu supaya bisa dibawa pulang. Kan nah itulah yang namanya Ustaz Luqman menyebutkan alibi itu atau alibi mereka itu bermasalah. Alibinya itu bermasalah. Nah, Ibnu Asyur kata Ustaz Luqman menyatakan bahwa bajunya itu tidak cuma berdarah tapi pasti ada lubangnya. Tapi wallahu alam ya, karena Al-Qur'an nggak menyebutkan seperti itu. Karena ada ulama lain yang menyatakan bajunya itu utuh sebenarnya, ya, tapi berdarah ada darah-darahnya itu. Jadi itu menunjukkan bahwa planningnya mereka itu, plot mereka itu nggak sempurna. Jadi ada yang menyebutkan bahwa salah satu saudara Yusuf itu Yahuda itu kecewa ya, begitu Nabi Yakub nggak percaya gitu, terus nggak yakin dengan urusan mereka itu. Ada ulama yang menyebutkan Nabi Yakub mengatakan, oh hebat banget ya serigalanya. Ini bagian dari fasokrun jamilnya Nabi Yakub. Wah hebat banget dong serigalanya itu, sampai sempat melucuti bajunya dulu, baru terus bajunya bisa dibawa pulang. Jadi itu terus Yahuda salah satu brothers itu kecewa. Aduh ini salah, ini planningnya salah, masih ada yang nggak sempurna. Dan bagian yang menarik lagi itu adalah galvoknya Brothers of Yusuf itu. Gagal fokusnya mereka itu. Karena di ayat 17 itu Ustadz Nu'man juga menjelaskan wa ma anta bimu'minil lana. Ini kan galvok sebenarnya. Apa yang disebutkan ini kan galvok. Harusnya kan mereka fokus ke musibahnya. Bukan fokus ke ayahnya akan percaya dengan keterangan mereka atau tidak. Di surat Yusuf ayat 17-nya itu kan ada wa ma anta bimu'minil lana, paling juga nggak percaya gitu kepada keterangan kami. Saya juga pernah ikut kajian di masjid itu, terus ada telepon masuk, terus urgent karena bibi yang di rumah itu digigit salah satu kucing kami yang keluar, itu dicari keluar, terus ternyata masih ditemukan tuh masih kawin sama kucing kampung gitu. Nah, pas kawin diambil, ya mungkin kucingnya jadi marah kan, masih lagi enak-enaknya tuh diambil sama atau ditangkap gitu, terus digigit. Nah, terus berdarah-darah gitu, terus akhirnya saya ditelepon, ya, terus saya harus izin dulu dengan panitianya, terus untuk mengantar bibi. Itu kan saya nggak perlu ada kata-kata itu, nggak perlu ada kata-kata. Kamu pasti nggak yakin ya dengan aku yang menelpon mengabarkan bahwa bibi digigit sama kucingnya namanya Milo, digigit Milo sampai berdarah. Kan nggak akan fokus ke situ, fokusnya pasti ke musibahnya. Ayah saya juga pernah dirawat di ICU, terus para medisnya minta ya semua saudara dikumpulkan karena tensinya nggak pernah ada setinggi ini. Di rumah sakit ini tidak pernah ada tensi setinggi ini. Alhamdulillah waktu itu ayah saya akhirnya masih berhasil lolos dari ujian itu dan dirawat di unit rawat jantung spesial selama 3 bulan intensif. Tapi pada malam itu tuh saya memberitahu saudara-saudara juga nggak akan saya terus mengatakan, tapi kalian nggak akan percaya kan kalau ayah kita sedang dirawat di ICU. Nggak seperti itu. Itu kan fokusnya kan harusnya fokus ke masalahnya, fokus ke ini loh, saudaraku ini di habisi serigala, itu fokusnya ke situ. Tapi kok ada kata-kata wa ma anta bimu'minil lana di ayat 17. Makanya ini salah concern, salah fokus, sehingga mereka tidak dapat, kata Ustaz Nu'man, buy-in dari ayah mereka, ya mereka nggak dapetin. Terus saya yang bagian paling indah di penjelasan ayat 18 itu untuk saya sendiri ya, dari sisi keindahan itu adalah dari sisi bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Ustadz Nu'man itu punya cara berpikir yang keren. Ya kan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dikenal juga dengan Sultanul Mutakallimin karena Imam Ar-Razi menjelaskan tentang hujjat ini ya jamaknya hujjatun. Mengapa ayah Nabi Yusuf, mengapa Nabi Yakub itu tidak percaya sama mereka, the brothers of Yusuf. Yakin bahwa ini salah,
yakin bahwa ini berita itu nggak benar, bahwa bukti itu palsu, bahwa itu fake blood, bahwa itu ya vitamin K itu. Ada dua setidaknya. Yang pertama adalah envy itu maksudnya bahwa mereka itu sudah iri dengan Nabi Yusuf itu sudah sejak lama. Itu yang pertama. Terus yang lebih hebat lagi menurut saya yang indah itu. Yang kedua, alasannya kedua adalah di surat Yusuf ayat 6. Di surat Yusuf ayat 6 itu Nabi Yakub kan sudah mengatakan kepada Yusuf bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang terpilih tanpa kata insya Allah, kata Ustaz Numan, tanpa kata insya Allah, tanpa kata semoga. Jadi nggak pakai doa segala. Tapi sudah yakin bahwa Nabi Yusuf itu akan terpilih menjadi Nabi dan akan mendapat pengajaran dari Allah. Itu sudah yakin karena Nabi Yakub kan dapatnya itu dari Allah kan. Jadi ketika Yusuf kecil atau Yusuf muda itu sudah meninggal sebelum jadi Nabi, ya itu nggak mungkin karena Allah sudah menjamin. Ya, tadi Mas Didi juga menyebutkan kata-kata Allah itu pasti akan terjadi, janji Allah itu pasti benar, pasti akan terjadi bahwa Yusuf nantinya akan menjadi seorang Nabi, ya itu pasti benar. Masa sebelum jadi Nabi kok sudah mati dulu, itu pasti nggak benar. Nah itu menurut saya hujaj yang indah sekali dari Fakhruddin Ar-Razi. Terus terkait playing victim ya Ustaz juga menyebutkan di ayat 16 itu kan mereka menangis kan, seakan-akan mereka ikut jadi korban. Padahal mereka lah monster. Brothers of Yusuf ini waja'u abahum Aisyah ayyabkun, ya kan? Yabkun ini kan dari fi'il matinya baka atau bagi mudhari'nya, tapi karena mereka ya berarti yabkun. Nah, mereka menangis. Ini kan tangisan bomba ya. Jadi ini playing victim. Dan ini juga saya pernah pelajari dari dulu pernah punya teman yang kemudian beliau sudah tobat dan sudah berjalan kembali ke jalannya gitu. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi teman saya ini pernah cerita, pernah dia melakukan tindakan kriminal, tapi secara intelektual ya, tapi tidak membunuh orang, tidak dan sebagainya. Tapi ini kriminalnya intelektual, terus akhirnya masuk ke sel, terus sampai akhirnya hanya beberapa hari atau mungkin 2-3 hari gitu dia lepas. Tapi salah satu syaratnya orang yang membackup dia itu ngomong ke dia, kamu harus nangis dan menyesali dan ngomong bahwa aku menyesali perbuatanku. Tapi itu juga skenario, jadi nangisnya juga nangis main sinetron alami, terus menyesali perbuatan itu juga by skenario yang mudah-mudahan beliau udah lama nggak ketemu sih, mudah-mudahan beliau sudah kembali. Tapi ini terjadi, jadi ini adalah real case. Yabkun itu ya memang ada terjadi. Terus kata Ustaz Numan, manipulasi emosi itu tidak hanya dengan menangis, tapi juga bisa dengan marah ya. Jadi ada orang yang salah, supaya dia nggak ketahuan salahnya, dia marah duluan. Itu kalau Ustaz Numan bercanda kan dalam dunia olahraga itu kan the best defense is a good offense. Jadi sebelum diserang ya nyerang dulu, padahal dia yang salah. Ya sekarang kan banyak kasus, misalnya di Desa Wadas Jawa Tengah gitu kan, terus pemindahan ibu kota negara. Ya kita harus punya data lengkap dan akurat dulu untuk paham masalah yang sesungguhnya seperti apa, sehingga tidak tenggelam di hoax yang nggak perlu, yang tidak ada datanya yang akurat dan sebagainya. Terus Ustadz juga di sini menjelaskan ada sedikit bahasa Arabnya terkait ja'a diikuti ba ya. Jadi ja'a itu kan datang kan. Kalau ja'a itu biasanya datang. Tapi kalau diikuti ba itu artinya membawa. Jadi akhirnya membawa. Jadi ada preposisi, ada kata depan ba yang di bidamin kadhib itu. Ya, karena ada jauh ya, terus ada bidamin kadhib artinya membawa. Itu membawa itu tadi gamis yang belum mandara. Tapi yang lebih enak lebih indah lagi itu yang saya juga sangat suka dengan Ustaz Numan, beliau mencermati terjemahan yang banyak beredar ya. Saya juga baca beberapa terjemahan yang berbeda. Itu rata-rata gitu, membawa baju yang berlumuran darah. Jadi itu yang biasanya ada di terjemahan. Ini saya membuat tadi kan Mas Didi juga sudah menampilkan struktur surah Yusuf yang indah. Tapi ada juga keindahan lain dari kalau ini membuat saya teringat ke Profesor Raymond Ferrin ya. Itu yang aslinya suka puisi-puisi Arab aslinya ya. Beliau mempelajari puisi-puisi Arab, tapi terus akhirnya kenapa enggak puisi yang Al-Qur'an ya? Karena beliau menganggap waktu itu Al-Qur'an itu puisi. Tapi justru karena keindahan puisi Al-Qur'an, akhirnya kan beliau
salah satu yang membuat beliau masuk Islam itu karena begitu indahnya puisi yang ada di Al-Quran itu. Walaupun Al-Quran tidak hanya berisi puisi, dan di banyak terjemahan kan memang seperti itu. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah. Nah, menurut Ustadz Nu'man, dan saya sangat setuju dengan Ustadz Nu'man dalam hal ini, karena saya justru merasakan keindahan puisi Al-Quran yang ada dari cara Ustadz Nu'man menginterpretasi ayat ini. Jadi bukan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, tapi interpretasi Ustadz Nu'man adalah mereka datang membawa darah palsu di atas baju gamisnya. Nah, ini beda ya. Jadi kan kita mingkatib itu justru disitulah letaknya. Jadi yang mereka bawa itu sebenarnya bukan baju gamisnya yang menjadi titik utamanya, tapi yang mereka bawa itu adalah darah palsu yang ada di atas baju gamisnya. Jadi itu kalau saya rasakan, saya sempat berhenti sejenak terus saya merasakan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Terus saya coba pakai yang interpretasi Ustadz Nu'man, mereka datang membawa darah palsu di atas baju gamisnya. Wah, itu lebih kerasa gitu. Nah, terus yang juga kejahatan yang nggak bisa dibayangkan itu yang kata Ustadz Nu'man shirtless. Jadi shirtless artinya Yusuf kecil dibiarkan shirtless, jadi nggak pakai baju. Hanya untuk bajunya supaya dijadikan kartu truf tadi. Jadi itu wah mengerikan. Jadi kejahatan yang luar biasa. Terus terakhir mungkin dari saya itu kalau yang sedikit nambahin Mas Didit terkait apa yang bisa kita bawa dari kisah ini. Baik buat saya sendiri, ini juga Ustadz Nu'man menyebutkan salah satu pelajaran pentingnya dari kisah ini adalah, atau dari ayat 18 itu adalah tidak peduli apapun yang tampak menjadi realitas. Ketika Allah sudah berjanji, maka janji Allah lah yang benar. Ya, Ustadz secara khusus menyebutkan surat At-Tolaq ya, surat 65 ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu salah satu janji Allah. Dan janji Allah itu pasti benar. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, ya Allah akan pasti membukakan jalan. Jadi nggak usah stres dengan dunia dan seterusnya. Termasuk salah satu ayat favorit saya juga adalah surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Terutama kalau ini dunia ini semakin semakin mungkin tontonan atau yang kita lihat itu menampakkan kemewahan dunia, sultan, anak sultan dan sebagainya. Jadi ayat ini luar biasa, ayat Yunus 58 ini kan juga janji Allah, dan kata-kata Allah pasti benar kan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi dengan apa yang Allah berikan fadilah dan rahmat Allah dan Islam dan iman kita itu, dan juga kajian-kajian seperti ini, story morning ini, itu kan makin membawa makin banyak yang terkumpul di dada. Jadi huwa khairum mimma yajma'un. Huwa ini kan termasuk, huwa di sini adalah apa yang terkumpul di dalam dada. Itu khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jumlah rumah, jumlah apartemen, jumlah mobil mewah, jumlah pesawat, jumlah yacht atau kapal besar dan sebagainya. Itu semuanya menurut Yunus surat ke-10 ayat 58 itu, yang penting adalah apa yang terkumpul di dalam dada. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah makin banyakkan, Allah makin limpahkan kita dada yang mengumpulkan ayat-ayatnya. Jadi simpanan hafalan dan pemahaman Quran itu insya Allah ya, kembali ke ayat surat Yunus 10:58 tadi, huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu janji Allah pasti akan terjadi, dan janji Allah pasti benar. Saya kira itu aja sedikit Mbak Faiza dan Mas Didit. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Mbak Faiza. Iya, terima kasih Pak Heru untuk tambahannya dan juga sharing refleksinya. Karena sudah pukul 7, namun ada pertanyaan juga dari teman-teman. Saya izin tambah waktu ya, sekitar 10 menitan lagi. Sambil saya bacakan dulu nih, sudah ada beberapa diskusi juga di kolom chat. Di sini dari Kak Siti, subhanallah saya ikut menyelami surat Yusuf dari sharingnya Mas Didit, dan ini Mbak Irna juga menambahkan kesabaran yang baik diulang 3 kali dalam Quran Al-Ma'arij ayat 5, terus juga surat Yusuf ayat 18 dan juga surat Yusuf ayat 83. Kak Arya juga menambahkan pernah mendengar sabar itu ada 3 jenis, sabar dalam ketetapan, sabar dalam meninggalkan maksiat,
dan sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah. Dan dari Kak Nur Azizah Inayati, jazakallah khairan, jaza Mas Didit, iman yang dimiliki Nabi Yakub adalah fondasi yang kuat yang bisa kita contoh. Jadi meskipun ekspresi kesabaran Nabi Yakub dibarengi dengan kesedihan, namun tetap diserahkan kepada Allah akhirnya. Sedih bagian dari nurani sebagai manusia, tapi iman membuat Nabi Yakub yakin kepada Allah. Dan dari Kak Siti, mengenai paceklik 7 tahun di surat Yusuf jadi berefleksi terkait dengan kondisi pandemi. Penting untuk berhemat atau menabung untuk mempersiapkan mengantisipasi suatu kondisi bencana dan tak terduga atau kondisi uncertainty ya. Di sini ada yang sudah resen juga dari Kak Asep Salmon. Mungkin bisa langsung disampaikan Kak Asep, mungkin bisa pertanyaan ataupun refleksinya. Ini paman saya, Mbak Faiza, Pak Asep. Oh gitu. Iya, silakan Pak Asep. Jika ada yang ingin disampaikan. Atau mungkin belum di-unmute atau mungkin kepencet. Coba kita sambil menunggu beberapa saat dari Pak Asep, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih Bu Faiza. Iya Pak Asep. Halo. Iya, silakan. Mohon maaf tadi itu saya kurang menyimak waktu sedang bicara itu, kebetulan istri saya mau keluar. Jadi saya nganterin ke depan. Saya tidak mendengar tadi apa yang disampaikan kecuali yang terakhir mengenai 3 jenis sabar itu aja. Jadi saya juga belum tahu apa yang mau ditanyakan. Oh oke. Iya. Siap Pak Asep. Oke. Mungkin ada refleksi juga yang ingin disampaikan Pak Asep. Tentang apa? Tentang surat Yusuf atau kesabaran. Itu tadi baru terdengar sekilas ya Pak Asep ya? Iya. Oke, iya baik. Baik, iya tidak apa Pak Asep. Mungkin saya undang kembali ya Mas Didit di sini untuk menyampaikan kalimat penutup lihat dari yang refleksi surat Yusuf ayat 18. Ini bisa disampaikan dari Mas Didit kesimpulan untuk kita semua terkait dengan surat Yusuf ini. Dan tadi Pak Asep terima kasih banyak ya sudah resen. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa Pak. Ya mungkin sebagai penutup, mungkin terima kasih juga tadi udah yang Pak Heru udah nambahkan banyak insight-insight yang tadi belum saya sampaikan. Memang kalau kita lihat di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Yusuf ini, bahkan dari satu ayat aja bisa sampai panjang banget gitu ya, nggak habis-habis gitu kalau kita mempelajari Al-Quran. Maka di penutup ini, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin doa seperti di penutup juga Nabi Yusuf ketika dia di ending cerita itu sudah takwil mimpinya sudah terbukti, maka dia berdoa juga, ya Allah, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat, anta wali fid dunia wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, gabungkanlah aku ke dalam gabungkanlah aku ke dalam orang-orang saleh. Ini adalah mirroring juga dari doa Nabi Ibrahim ya di surat Asy-Syu'ara ayat 83. Robbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang saleh. Ya mudah-mudahan ini salah satu wasilah juga berkumpul di satu komunitas yang sama-sama kita mencari
mempelajari Al-Quran, mencari hikmahnya, dan kita terapkan kepada sehari-hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dari apa yang tadi kita diskusikan, dan tutup juga dengan doa di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini berikutnya adalah Ramadan yang paling baik yang bisa kita dapatkan, dan interaksi kita dalam Al-Quran bisa lebih kuat lagi. Mungkin itu saja, Mbak Faiza. Iya, jazakallahu khairan kasiran untuk Mas Didit atas ilmu dan juga refleksinya di pagi ini. Dan alhamdulillah ya kita bisa berkumpul teman-teman semua di majelis ilmu Story Morning. Buat yang teman-teman yang ingin juga menyampaikan refleksi ataupun jadi kontributor, bisa menghubungi Kak Siti ataupun saya. Dan insya Allah kita bertemu kembali di Story Morning pekan depan. Dan sebagai penutup, mari kita tutup juga dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Oh, ya.